Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo, besar. Hello, 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 it's me. Southend to welcome to Pentoski Southend to it's me Southend to welcome to Pentoski Southend to. Luar biasa temen Balik gue. lagi di channel gue Fantasi Zulpanjul. Kali ini gue bakal ada segmen baru aja. Apa tuh Jul? Apa tuh Jul? Segmen baru namanya Cis Cerita Inspiratif, di mana semua orang punya cerita untuk menginspirasi. Keren loh. Kayaknya ini lama-lama Cis ini bisa jadi program TV. Buat semua para produser ya. Teman saya emang belum laku-laku banget ya. Tapi ini konsepnya bagus. Sebenarnya karena vlog-vlog gue kan yang sebelum-sebelumnya nggak ada yang menginspirasi orang gitu. Berfaedah. Nggak ada yang berfaedah. Gue cuma pengen hidup gue tuh ada faedahnya dikit gitu. Makanya gue bikin vlog ini biar ada faedahnya gitu. Terus buat apa gue diundang ke sini? Ya karena sebenarnya ini kan Cis, cerita inspiratif gitu. Jadi gue tuh pengen ngundang orang-orang yang menurut gue menginspiratif. Jadi gue spesial nih ya. Masuk ke lo. Episode pertama Episode pertama di Cis. Liar. Pilihan Wekan. Kenapa Pilihan Wekan jadi bintang tamu pertama gue? Karena dia termasuk orang yang dekat sama gue. Dan di perjalanan hidupnya menurut gue dia melalui banyak lika-liku. Dan dia bisa melalui itu dengan baik. Dan menurut gue itu bisa diceritakan ke kalian dan bisa kalian ambil. Amin. Untuk menjadi inspirasi kalian gitu. Amin. Oke, Pilihan Wekan. Saya 27 tahun, aktor asal Depok. Asalnya Ayu Ting Ting kali. Nanti gue tunjuk punya Ayu Ting Ting di sini. Teng. Oke, Bill. Jadi lo sekarang ya kalau boleh Aktivitas kan kita sama nih. kita sama, kita belum ada kerjaan syuting. Cuman Ya. menurut gue sekarang kan dibandingin zaman dulu gitu kan, kehidupan lo yang sekarang jauh lebih baik. Gitu. Amin, Yang puji dulu Tuhan. Lo udah punya mobil. Amin, puji terus Tuhan. lo bisa ngulehin adik lo. Amin, Lo puji bisa Tuhan. cover kebutuhan keluarga lo. Amin, puji Dan lo Tuhan. juga bisa ngebeli barang-barang yang lo impikan gitu kan. Yes, amin. Maksudnya kesuksesan orang kan Beda-beda. beda-beda gitu. Ada yang bilang sukses kalau dia udah punya rumah segala macam gitu. Dan buat lo apa sih arti kesuksesan itu? Sukses. Gue sih ya kalau bilang sukses secara finansial, gue yakin kita berdua masih sama-sama berjuang lah, masih survive lah, belum ada di titik finansial yang aman gitu. Tapi kalau untuk kata sukses kali ini mungkin gue bisa katakan gue bisa setidaknya gue udah menaikkan taraf derajat keluarga gue yang dulu ibaratkan kita ya tinggal di tempat yang menurut gue kurang nyaman gitu. Dan hari ini sudah beri keluarga yang tempat yang lebih nyaman walaupun masih ngontrak. Gue masih memproses untuk bisa kasih yang hak benar atas nama orang tua gue, itu masih proses. Tapi setidaknya gue bisa memberi mereka tempat yang nyaman dulu, baru sudah mulai ada penghargaan mulai dihargai orang lain termasuk dalam keluarga yang besar untuk keluarga gue gitu sih. Menurut gue mungkin lebih ke keluarga kali ya, lebih kayak gue sukses dan arti sedikit mungkin secuil gue bisa membahagiakan mereka, baru secuil. Cuman itu namanya secuil, itu kan namanya proses kan pasti pelan-pelan ya. Yoi. Yang penting adalah niat lo untuk membanggakan keluarga itu paling penting sih. Betul banget Jul. Oke, sekarang kan lo bisa dibilang kerja sebagai aktor ya. Amin. Ceritanya gimana sih bisa jadi aktor? Apakah emang lo cita-cita dari kecil pengen jadi aktor, ataukah emang ya tiba-tiba ada tawaran, ataukah ini jalan Tuhan, atau gimana sih ceritanya? Mau tahu? Jadi gue dapat mimpi ketemu jin yang dirokok. Anda berarti tidak pernah. Nggak mungkin. Oke. Unsur nggak sengaja sih. Jadi lo tahu kan, jadi jadi Panjul yang sudah mulai berkarir duluan daripada gue. Kalau Panjul maksudnya sudah tahu nih dia pergi, nanti tahu lah dia cerita kreatifnya sendiri nih. Kayaknya dia ngomong sendiri gitu. Kalau gue mulai karir kan emang dari bawah banget gitu. Gue kerja lulus sekolah, gue kan emang banyak mimpi tapi nggak ada yang make it lah. Intinya singkatnya, akhirnya gue jadi sales handphone. Nah setahun di sales handphone gue Oke, kita mulai dari lulus SMA kali ya. Lulus SMA gue mau sekolah pendeta. Tapi orang tua gue nggak izinin. Oke, gue ambil cara yang lain.
Gua ikut tes beasiswa yang biasa sekolah-sekolah itu kan datang tuh, kampus-kampus segala macam lah. Biasanya kalian pasti tahu lah, kayak mempromosikan sekaligus cari mahasiswa gitu. Akhirnya gua daftar lah salah satu fakultas ini, puji Tuhan gua dapat full tuh beasiswa 100%. Modal dulu nakal, jadi modal nyontek sama temen sama otak sendiri sih, tapi lulus. Inilah ya kenapa jadinya ngejalanin itu ya, karena sudah salah. Ada kecurangan di situ. Ada kecurangan di situ, gue akui gitu. Jadi gue dulu punya kecurangan sama temen, kayak gue minta tolong bantuan temen saat lagi ngerjain gitu. Akhirnya dapatlah full beasiswa. Cuma suratnya itu dapat ke gue dan nggak dikasih sama orang tua gue, nggak dapat izin lah. Setelah dapat beasiswa itu justru malah nggak diizinin. Nggak diizinin. Akhirnya gue sedikit membangkang, gue nyari beasiswa sendiri untuk sekolah yang sesuai dengan mimpi gue mau jadi pendeta gitu. Karena ya Panjul udah tau lah, gue pernah punya mimpi jadi pendeta dari kecil gitu. Nah akhirnya gue dapat lah tuh, entah bagaimana jalannya ketemu orang dalam acara. Akhirnya gue dapat ketemu orang ini ngobrol, ternyata dia kayak mengajarkan gue keyakinannya dia, sedangkan keyakinannya gue itu Kristen Protestan, sedangkan dia itu Advent gitu. Jadi ada dua perbedaan lah kalau di Kristen, alirannya beda gitu. Kayak mungkin di Muslim juga ada banyak ya alirannya ya gitu. Nah akhirnya gue ngambil itu tanpa harus memikirkan keluarga gue. Akhirnya gue bertolak ke Bandung untuk kuliah di Bandung lah. Akhirnya gue ngambil kuliah di Bandung. Jadi gue jadi nyari duitnya untuk bayar kuliah tuh gue jadi OB. Oke. Gue udah nyikat WC lah, nyikat OB jaga. Jadi mereka punya namanya prakuliah. Prakuliah itu adalah untuk kita yang mahasiswa nggak mampu atau nyari beasiswa atau mahasiswa beasiswa untuk uang kehidupan sehari-hari atau uang yang untuk membayar uang kuliahnya itu dipakai dengan cara lu kerja di instansi punyanya sekolah gitu. Contoh lu jadi penjaga toko, atau lu penjaga kantin, atau lu penjaga perpus, atau lu penjaga klinik. Sedangkan universitas ini punya klinik sendiri, dan klinik ini untuk umum, jadi untuk orang desa juga gitu. Kan di Bandung kota gitu, jauh lah. Akhirnya yaudah gue ngambil yang ke klinik. Jadi gue juga kerjanya tuh gue jaga klinik, tidur di klinik cuy. Tidurnya di bawah. Tiap malam tuh kadang gue masih ada mistis-mistisnya gitu loh, kayak ini klinik tua cuy. Kampus ini udah berdiri puluhan tahun gitu, dan emang mistis banget. Gue udah ngerasain kayak malam gak bisa tidur, gue harus bangun jam 5 pagi, gue harus ke pasar, gue harus beli sayur untuk kasih makan, masak untuk pasien. Habis itu gue mandiin pasien, habis itu gue cuci bajunya pasien, gitu-gitulah. Gue udah ngerasain. Nah, pengalaman yang paling parah ya gue akhirnya bisa sekolah itu karena itu jadi asisten di klinik itu. Tapi nggak make it lah karena nggak dapat setuju dari orang tua gue. Akhirnya orang tua gue tuh kayak sedikit depresi yang akhirnya sakit gitu. Dan itu membuat gue kayak mikir, lo mau jalan untuk menjadi pendeta tapi keluarga lo nggak bener buat apa gitu kan. Akhirnya gue ya udahlah, gue lebih pilih kayak gue pulang dulu nengok nih. Ternyata di rumah gue tuh udah ada keluarga banyak gitu loh. Kayak gue dijebak gitu ya. Gue dijebak, akhirnya ya udah gue dinasihatin, ya gue ngambil bener kesimpulan, lu mau jadi pendeta tapi keluarga lu nggak bener, keluarga lu berantakan, buat apa? Lu harus mendamaikan dulu hati lu mendamaikan dulu sama keluarga lu untuk menjalankan sesuatu yang lebih baik gitu kan. Itu ya semua orang pasti hal kayak gitu ya kan, nggak mungkin lu mau jadi seorang haji tapi hati lu juga masih ada dengki, masih ada apa, itu nggak bagus banget lah. Nah udahlah, singkat cerita gue baliklah ke Jakarta. Ya lo mutusin kuliah yang di Bandung. Selesaikan, gue putuskan untuk gue nggak lanjut sama sekali sekolah pendeta itu. Akhirnya balik ke Jakarta, bingung mulai dari apa kerja gue. Ya udah, gue mulai dari sales. Oke, jadi setelah lo gagal kuliah, lo jadi sales Jakarta. Sales apa tuh? Silakan kakak boleh dicek handphonenya ini dengan fitur yang terbaru dengan begitu cuy kerjaan gue yang di ITC. Ada instansi kalau tokonya itu yang serba warna merah dan putih tulisannya. Tuh. Kalau ada kasih endorsean buat saya dan Panjul buat iklannya Panjul di YouTube-nya. Amin ya Allah. Terus jadi sales. Berapa lama atau jadi sales? Setahun nggak sampai setahun, 10 bulan. Karena kontraknya itu kan harus 1 tahun. Nah di 10 bulan itu kayak gue sudah mencurahkan segala energi gue gitu buat perusahaan ini, untuk toko gue khususnya. Dulu tuh toko itu targetnya tuh masih kecil banget, kayak belasan juta lah. Kayak gue lihat bukunya itu kan ada pembukuannya tuh, penjualan tuh paling gede tuh kayak 30 juta gitu loh. Akhirnya gue terinspirasi sama film terinspirasi sama film ini Takenoy, tau gak lo? Film Thailand. Jadi tuh kayak dia bisnis apa sih namanya
onigiri apa onigiri Iya. itu Iya, yang tipis-tipis yang hijau-hijau. suanya Siwit. iya itu. Nah, gue terinspirasi sama film itu. Dia jadi ada gambaran salah satu toko kayak minimarket kayak kalau lu toko lu sepi tapi temennya nggak ada, lu buat apa? Lu harus kejar bolanya gitu. Akhirnya gue belajar bisnis di situ. Gue mulailah kejar bolanya. Gue nyebar flyer di depan mall Jakarta, salah satu mall di Jakarta. Gue nyebar flyer gitu ke depan orang, di depan setiap ada mobil. Gue paling senang kalau udah macet. Jadi gue bisa pergi tuh ke semua mobil tuh gue kasih gitu. Tapi kayak situ kayak sedikit gitu karena kan saat itu yang masih buka kayak minimarketnya, supermarketnya, tapi di atasnya belum buka mall besarnya gitu. Kan ada apartemen dan mall di atasnya belum itu belum buka. Jadi gue harus effort banget gitu. Ya udah akhirnya gue mikir lagi kalau gue kayak gini dong kayaknya sedikit deh, kayaknya gue harus nyari orang yang benar-benar cuma beli handphone jumlah banyak. Akhirnya gue ke ITC Depok, gue ke ITC Ambasador, Langsung ke toko pusat toko handphone, tapi gue memodalkan dengan promo yang ada jadi gitu. Nah akhirnya ada salah satu toko di daerah Roxy kayak mereka bilang kalau lu bisa kasih harga handphone sekian, gue beli jumlah banyak. Akhirnya saat itu zamannya BB Gemini, gue ngejual BB Gemini kurang lebih 5.000 unit. Gitu. Dan di situ gue dapat apresiasi dari salah satu supermarket besar Indonesia asal dari Korea itu. Akhirnya gue dapat voucher belanja, gue di treat gitu. Cuma gue salah satu dapat hadiah dari perusahaan untuk jalan-jalan ke salah satu negara di Asia Tenggara karena dapat reward itu gitu. Ternyata kayak leader gue suka sama teman gue yang cewek di toko itu. Maaf ya bukan aku mau itu, tapi kayak aku merasakan jadi yang harusnya jadi hak lo dikasih ke orang lain. Iya, kayak gue kan itu kerja diri ya coy. Lu tahu kan kerja diri bagaimana, maksudnya nggak kerja kayak di komputer duduk gitu. Ini gue diri sambil ngomong ke orang kayak mbak nih handphone mas kak gitu. Ini gue kerja di kalau supermarket besar gitu kayak yang depan L, depan C, depan T itu semuanya mulai tuh orang sales yang gitu mulai dari jam 6 pagi Jo. Itu yang jaga-jaga supermarket besar tuh mereka mulai datang itu jam 6 pagi. Kita lap-lap booth kita, lap-lap barang kita sampai toko itu buka jam 10, baru kita pulang di jam 3 sore. Tapi kadang gue tuh ngambilnya full satu hari full. Jadi gue jam 6 pagi sampai jam 11 malam sampai toko itu tutup gitu. Dan itu kayak gue loyalitas banget. Cuma kayak gue ngerasa bahwa loyalitas gue saat itu nggak dilihat secara apresiasi dengan baik. Gue nggak tahu ya mereka ada apresiasi seperti apa. Cuma kayak gue saat itu nganggap bahwa mereka nggak mengapresiasi gue. Malah teman serekan gue yang pergi. Akhirnya gue tuh kayak ngerasa sakit hati. Gue mundurin diri. Gitu. Setelah 10 bulan jadi sales, lo mundurin diri? Iya, dan itu penalti. Padahal lo udah mencurahkan segala macam pengorbanan. Iya, pengorbanan gitu. Dan gue harus mundurin diri di kontrak yang seharusnya gue ada di situ. Akhirnya gue kena penalti dan bermasalahnya toko itu udah ada masalah dari sebelumnya ternyata tuh ada handphone yang hilang dan tanpa sepengetahuan gue. Jadi itu gue harus gantiin itu, kalau nggak ijazah gue nggak dikeluarin. Sampai hari ini kan ijazah SMA gue masih di outsourcing dia. Berarti lo nggak punya ijazah sekarang? Iya, aduh jangan ngomong nanti gue nggak lulus kuliah lagi. Nonton dong. Nggak tahu ya, intinya ya itulah proses gue. Oke, setelah jadi sales. Setelah jadi sales, nganggur. Kerjalah MLM. Ya, yang propolis. Oh, yang jual-jualan itu. Jual, karena gue udah punya basic jual-jual, gue jalanin ternyata aja bagus gitu. Gue ngerasa itu nggak bohong, itu benar gitu. Maksudnya ada orang bilang MLM itu nggak benar, tapi gue ngerasain gue ada hasilnya. Akhirnya nggak jalan, gue coba asuransi. Udah sampai dapat ID, gue nggak mau jalanin. Kayak gue capek nggak sih? Kayak lu udah jual, kayak gue gini nih, contoh. Jual, ayo ikut gue nih planning bisnis gini gitu. Mau nih, ternyata gue gagal. Besok gue nyampein lagi, bro, gue sekarang lagi buka asuransi. Kesel gak lu? Iya. Ini orang ini bagaimana sih gitu? Terlalu banyak yang tawarin. Iya, kayak terlalu banyak dan orang gak akan nilai lu kayak gak konsisten gitu. Iya. Lu ngomong tentang sukses, lu ngomong ini tapi lu gak getolin gitu, lu gak lama gitu. Jadi kayak gue sudah banyak mistrust banget sama teman-teman gue tentang hal gue mau nawarin asuransi. Akhirnya ya wes lah, gak jalan. Nganggur lama. Nah di tengah-tengah nganggur itulah aku Nganggurnya berapa lama? Setahun ada? Nggak ada sih. Ada cuy, karena gue pulang kampung juga. Pulang kampung 6 bulan, 5 bulan. Akhirnya pulang dari kampung lah tuh, mulai gue pulang ke Jakarta. Pokoknya gue pulang kampung, ke Ambon, Maluku Tenggara tuh. Akhirnya gue balik lagi. Ini lah sepupu gue yang luar biasa, yang hari ini sudah jadi model. Cantik, talent luar biasa juga, namanya Juliet. Iya. Ya teman lu lah, sama-sama model juga, sama Panjul. Panjul ini model plus. Dia multi talenta guys, dia multi talenta. Nanti kan Ini bukan cerita nanti ada cerita sisinya Panjul. Akhirnya ya udah gue
gue suruh dia nemenin casting, nemenin dia syuting. Saat itu dia dapat brand ambassador salah satu produk kecantikan gitu. Nah akhirnya gue nemenin, situ gue ketemu mau di Ayunda. Iya, kayak gue seneng banget ngeliat dia. Lihat artis lo seneng ya? Iya, ngeliat artis, gue pertama kali ketemu artis gitu. Ya wes lah. Akhirnya di situ baru makeup artist bilang, katanya kakak kamu tuh mukanya unik. Maksudnya mungkin saat itu orang Ambon, talent timur sedikit ya, nggak sebanyak itu. Mungkin ada talent timur ganteng, ini yang versi nggak ganteng gitu loh. Gitu. Akhirnya tau lah gue sama Pak Jul hampir satu karakter, walaupun dia ada plusnya lah daripada gue. Ya udah. Terus saat itu juga tiba-tiba kan papanya kan juga yang memanajerin dia gitu kan, jadi banyak link kayak untuk casting gitu. Akhirnya gue dapat link lah untuk casting pertama kali gue gitu. Enggak, sebenarnya gue kayak keliling-keliling casting, tapi saat itu kayak entah bagaimana ya telat datang, saat itu close casting gitu, dan itu pakai motor bertiga sama Juliet. Jadi gue tuh kalau ada lampu merah, kan casting tuh lebih banyak di daerah Kemang ya, Jakarta Selatan. Gue pernah kayak udah naik motor bertiga sama Juliet, bapaknya Juliet sama gue. Akhirnya gue turun dulu di lampu merah biar nggak ketangkap polisi. Lo jalan dulu. Jalan dulu gitu, itu pengalaman beratnya deh, pengalaman susahnya gue karir gue di entertainment. Ya wes lah, akhirnya udah nggak jalan, nggak make it itu. Abis itu coba nih dapat broadcast dari bapaknya Juliet untuk casting di Zika Bento. Ini salah satu PH iklan gede kan, lo tau lah ya. Ya udah, tiba-tiba gue casting, gue jiper cuy, kayak gue pakai motor saat itu. Gue ngeliat kayak gue di kaca spion motor gue, kayak gue ngeliat kok gue udah jerawatan. Gue hari ini mungkin bisa dilihat agak lumayan ya, belum ganteng tapi masih lumayan lah. Cuma nggak tau lah, kalau Pak Jul nemuin fotonya ya mungkin itulah ini ya foto gue dulu, buluk banget, jelek banget. Katanya suruh casting pakai baju yang bagus, pokoknya lu tau lah ya, kita harus all out kan kalau castingnya. Gue bingung, gue kaca di rumah, gue ngeliat kayak gue mau nggak mungkin lah gitu. Cuma karena gue berkeyakinan sama kakak-kakak talent ini, kakak-kakak mua ini gitu, makeup artist ini, kayak mereka bilang katanya gue berkarakter gitu. Jadi gue punya kepercayaan diri, satu itu doang modal gue. Ya udah, di Zika Bento parkiran, gue mau nyisir rambut gue kayak nggak tahu bentuknya kemana, kan keriting ya, ini kan lurus karena baru di obrak-abrik nih. Rebonding guys. Demi menampilkan sesuatu yang baik aja bagi gue. Oke, lo casting tuh ya? Ya, cuy, lu tau kan kelas A semuanya bagaimana ya? Yang badannya bagus, bajunya bagus-bagus, bersih-bersih, kayak gue mistrust banget deh. Buat diri gue juga miss banget gitu. Tapi pas gue masuk, Mas Agung, ingat banget gue castingnya dia tuh, yang casternya namanya Mas Agung. Dari KTP kan, kasih KTP dulu masih pakai KTP tuh Jul ya kan, lu tau kan fotokopi KTP plus foto. Ingat gak lu yang awal-awal casting kan? Dan sekarang mah kayak cuma kirim foto deh, kalau nggak agensi yang sudah tinggal masukin kita. Kalau dulu mah pakai foto yang harus kita foto, baru pakai paperclip satu kertas ada tulisan gitu. Ya. Dia nanya, lu orang Depok? Iya, gua orang Depok. Depok mana Cimanggus gitu. Oh yaudah, mantap gitu. Adi lu tuh sering casting, Juliet gitu, dia cerita gitu. Yaudah, sekarang perkenalkan diri. Udah gitu gua nggak ngerti casting bagaimana. Gak tahu, buta banget. Udah perkenalkan diri gua malah gini. Halo, nama saya Bilian Pratama. Nama gua lengkap. Lalu tinggal di Depok gitu cuy, memalukan deh. Terus jujur jijik banget gue. Intinya akhirnya diajarin lah sama Mas Agung ini, dia ngerti gue orang pertama, gue baru casting hari itu. Karena kan sebelumnya casting udah tutup, kayak gue nggak kesempatan atau nggak nemenin Juliet casting. Akhirnya ya udah tahu caranya, yang biasalah, halo nama saya Billy, umur saya bla 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 bla. Saya mulai karir umur 21 tahun. Gue umur 21 tahun di entertainment. Gila banget tuh. 7 tahun cuy. Iya, gue beringat. Akhirnya umur 21 casting, ya udah itu gue suruh adegan, suruh main piano, seakan-akan ada temen, jadi band gitu lah. Ternyata tembus. Lo casting pertama langsung tembus. Iya, benar. Itu luar biasa sih. Itu kan dalam hati gue nggak, kayak gue udah drop ya. Karena pertama ngeliat orang udah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Cuy, yang kalian lihat di TV iklan-iklan yang cantik-cantik ya itu mereka semua sama gitu casting. Cuma bedanya saat itu gue datang dengan talent bentuk karakter gitu kan. Gila, gue gak ada ekspektasi. Dan tau gak, itu gue diumumnya pas lagi ngapain? Sepupu gue lagi meninggal. Gue lagi nangis di depan peti, saat itu masih pakai BB. Bil, selamatnya kamu terpilih. Gue gejolak jiwa gitu. Sepupu gue lagi nangis. Lagi nangis di depan peti sepupu gue. Lagi nangis. Ini mama gue, ini bapak gue nih. Gue kayak getar-getar, jadi Mak Dewa, makasih banyak. Jadi Mak Dewa namanya agensinya. Apa sih Mas Mak Dewa ini gitu kan, karena info buat workshop dan fitting. Yaudah gue nanti tiba-tiba dia kirim lagi ping. Dulu kan bebek
kamu terpilih ya nak gitu, nak kamu kemana sih nak? Ya gue baca, aku lagi nangis di depan peti. Tapi itu ya luar biasa sih pengalaman gue, akhirnya puji Tuhan pertama kali casting yang bener-bener casting ya, casting bener, dan gue terpilih itu ya itu buat itu. Cepet loh, lo casting Dan lu pertama. tau gue sama siapa? Alejandro Al-Ghazali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, adil Tuhan. Itulah mulainya, mulailah lu tahu kan kalau udah casting pasti kan agency itu selalu nemenin orang saat itu casting ATL-nya keterima, akhirnya kayak ada yang minta nomor gue. Dari situ lo berlanjut iklan. Ya seperti yang lu tahu ya, masih kita pernah bertemu juga di tempat casting. Ya udahlah, akhirnya dapat Anak Jalanan itu sinetron yang kita sama-sama mulai karir. Ya karena hari itu agensinya namanya Dodi. Saat itu gue habis iklan apa ya? Salah satu provider M3. Iya, M3. Provider hijau itu akhirnya gue dapat itu provider kuning itu akhirnya istirahat hari ini, besoknya gue tidur siang cuy, tiba-tiba gue dapat callingan miss call dari Dodi 27 kali. Gue suruh casting, datang ke lokasi Taman Mini, suruh jadi anak jalanan. Syuting Anak Jalanan. Ya, tapi gue nggak ngerti Lo nggak tahu anak itu jalanan. jalanan apa. Dan lu kan gue ketemu lu di situ, tahu nggak, di tas itu gue bawa baju compang-camping. Jadi Anak Jalanan kan seorang anak motor. Karena kita nggak tahu. Ekspektasi kita. Kalau gue mah tahu aja ya. Ya, lu kan udah berkecimpung, maksudnya mungkin manajemen lu sudah menyampaikannya jelas. Nggak disuruh pakai baju cuma camping, cuma disuruh datang aja gitu. Kalau gue ekspektasi gue salah. Gue kira itu casting, bukan recast iklan yang langsung syuting, paham gak lu? Karena kan karakter nih, muka Ambo, muka yang standarnya bukan buat peran utama gitu, buat main talent. Jadi gue dapat itulah. Cuma camping. Coba camping gitu. Ternyata gue ngeliat kalau ada Stephen William lewat gitu. Dulu kan gue belum kenal Natasha Wilona artis ya, mungkin karena keluarga gue bukan penikmat sinetron gitu. Jadi jarang, karena TV gue dikuasain sama papa gue yang nonton berita. Jadi gue gak nonton, yang cuma tahu karena gue dulu nonton film sinetronnya si Stephen yang Arti Sahabat ya. Ya, sama siapa sih? Yuki Kato. Itu yang sinetron booming banget gitu kan, dan itu gue udah tahu dia gitu. Mentelannya, gue sih pala gue masih iklan. Mentelannya ini. Akhirnya pas masuk ke dalam ruangan yang kita ketemu, itu gue baru tahu ternyata sinetron. Ketika ketemu lu, ketemu Uwen, ketemu Min, ketemu Pip, oh ternyata ini casting sinetron. Sebelumnya tuh gue masih di pos security Jul. Gue masih mikir bahwa itu adalah iklan gitu. Ya wes lah. Puji Tuhan, gue sama Panjul kita untungnya ya, kayaknya kita nggak sulit ya, Jul ya. Bukan nggak sulit ya, kayaknya rezeki kita ya. Maksudnya di Anak Jalanan ini jujur sih kita nggak punya ekspektasi besar buat ke situ. Panjul aja sampai ngomong gini, Bil, tolong dong ajarin gue cara dialog perkenalkan diri pakai bahasa Ambon. Oh jadi kita tuh kayak, jadi di Anak Jalanan dicari kayak orang Karakter Ambon, si Baon. Karakter Ambon, Cina apa gitu. Nah, gue tuh datang sama Billy sebagai karakter yang sama, merebutkan karakter orang Ambon. Si Baon ini. Dalam hati gue ya, ini orang ngapain? Jadi kita saingan sebenarnya lawan. Gue sama Panjul tuh saingan. Jadi lagi nih, dia ngomong kan. Jadi gue sama Panjul tuh nggak teman baik banget dulunya. Kita masih kenal doang. Tolong dong ngajarin gue bagaimana perkenalkan bahasa Ambon. Dalam hati gue, Tuhan, lu ini saingan gue, kenapa lu minta ngajarin gue gitu. Secara tidak langsung dia yang paling banyak gitu. Maksudnya sinetron sebenarnya udah kan gitu. Jadi kayak gue masih kayak Tuhan, kayak dulu gue kayak saingan banget gitu. Intinya gitu. Cuma ya udahlah, serahkan aja pada Tuhan ya. Karena Panjul pun saat itu tiba-tiba udah dicari dan dilihat lirik pertama. Karena nama lu yang dipanggil duluan kan, untuk ditanya bisa bawa moge apa enggak. Enggak, itu gue gak bisa naik motor, gue nanya dulu. Oh gitu. Gue nanya, gue gak bisa naik motor nih. Pulang aja ya, gue tuh pulang aja. Maksudnya, karena gue masih ada sinetron yang sebelumnya. Gue takut gitu. ada masalah. Oh gitu. Ya gue gak tahu ya, karena nama lu dipanggil, karena pikir gue, gila dia duluan nih, yang udah masuk duluan nih. Pikir gue gitu Jul. Gue baru ngomong ini ke lu ya ternyata ya. Ya udahlah, intinya malam itu jam 10 malam kita perkenalkan diri. Panjul tetap dengan karakter asalnya dari Jawa, gue datang dari Ambon. Jadi kita kepilih dengan karakter yang berbeda. Iya, dan itu bener-bener castingnya gampang cuy. Iya nggak? Dan akhirnya cuma ditanya dari mana. Kalian perkenalan diri pakai bahasa daerah kalian udah. Udah gitu doang. Abis itu kita di lab kita ditunjuk, nah, kamu kesini. Awalnya kita kayak, kok yang ditunjuk yang ganteng, yang cakep-cakep. Yang cakep-cakep, jadi yang cakep-cakep tuh diarahin ke sana. Iya, yang jelek yang karakter kesini gitu. Tiba-tiba kayak udah saling lihat gitu loh. Kita udah saling lihat. VO ngomong dalam hati masing-masing. Tiba-tiba dia ngomong ya, Pak Akbar ngomong sama yang cakep-cakep ngomong gini,
Yaudah ya, kalau kalian mungkin nanti ada info casting lagi, kesempatan lain bisa datang lagi gitu. Yang sini kalian udah bisa syuting sekarang malam ini, nggak usah kemana-mana. Kita benar-benar langsung syuting malam itu sih. Malam itu harus syuting gitu. Dan berlanjut sampai anak lagi. Tau gak itu? Gue berdoa tuh sama mama gue, telepon mama gue. Iya, sambil nangis. Karena gue tahu itu sinetron. Akhirnya gue datang nyamperin, kan itu kan di musim prajurit ya. Akhirnya gue tuh ke arah toilet sono Jul, gue diem gue nelpon. Mama kagak kepilih sinetron, doain kakak. Jujur maaf ya, gue tuh orangnya cengeng banget kalau berkaitan kayak berkat dan berkaitan sama kayak gue kan tulang punggung keluarga ya. Jadi apapun gue tuh sama mama gue tuh selalu kayak info gitu, kayak ngomong gitu, kayak ma aku dapat ini gitu. Ya gue tahu ya, maksudnya ya surga kan kita tahu ya, maksudnya hari ini kita nggak jadi sesuatu kalau nggak tanpa doa dari orang tua support besar kita gitu. Ya, jadi gue apapun gue nelfon mama gue, nangis gue gitu kayak mama aku dapat sinetron nih mah gitu doainnya mah malam ini langsung syuting. Mama gue nangis gitu, ya ampun kakak Tuhan baik banget ya gitu. Ya udah akhirnya malam itu syuting sama Panjul, sama Philip, sama Uwen, sama Setiawan Min, sama Rehan. Rehan yang paling kecil, udah 5 orang. Ya udah akhirnya bener kan 5 orang kita? Sorry ya kalau ada yang nggak kesebut, maaf bukannya nggak sombong, maksudnya otak gue sama Panjul sama-sama pelupa gitu. Yaudah akhirnya kita mulailah dari situ sinetron gitu. Perjalanan lanjut ke Anak Langit 5 tahun. 5 tahun. Syuting sinetron. Puji Tuhan, ada satu momen yang bikin gue terharu dan gue menjaga persahabatan gue sama Panjul adalah kita berdua pernah ditahan di pos Taman Mini karena nggak bisa masuk bayar tiket Taman Mini. Jadi gini, di dalam sebuah sinetron itu bayarannya kan nggak langsung dibayar. Hari di syuting dibayar atau enggak kan? Jadi hari di syuting bayarannya bisa bulan depan, kalau nggak 2 bulan depan gitu. Nah untuk tabungan, jadi kan syuting Taman Mini, kadang tuh emang gratis sih maksudnya. Tapi kalau tiketnya udah habis, ada limitnya gitu. Kita harus bayar dulu, nanti baru diganti sama si unitnya di dalam lokasi. Sedangkan kita syuting Kuningan sore. Sore udah habis limitnya. Dan saat itu kita dapat transport udah bangga aja tuh 35.000 udah buat jajan pribadi masing-masing, nggak mikirin besoknya karena besok mikir akan dapat lagi ya. Gitu kayak kan. kita jalan tanpa pakai duit. Sepeser pun, goceng pun nggak ada. Ya udah. Nih intinya tiba-tiba di dompet gua ada tiket yang lama. Ada tiket kemarin. Tiket yang lama kemarin gitu kan. Dan saat itu kita belum tahu ya ternyata tiket itu bisa dirembes ya. Karena kita masih baru kan. Bagaimana nih masuk? Udah pakai tiket ini aja, begitu kan ke Panjul. Ingat banget di depan museum apa? Purna apa sih? Purna Bakti. Si Panjul nanya, lu ada cash nggak? Nggak ada. Yaudah deh, nanti aja di dalam ada cash, gua gitu tinggal ngambil gitu. Yaudah lah pakai tiket yang ada. Dan gue sama Panjul ini kan bukan tipe anak yang ngebohong langsung kayak muka aman. Ya udah, mungkin jadi tuh ini ada tiket lama nih, biasanya tuh kayak gini-gini doang. kita mau lewat pakai tunjukin tiket gini doang, tapi biar lewat doang. Karena tadi ditahan, dicek tiketnya, lah ini kan tiket kemarin. Tiket yang sekarang segini duitnya. Nah, ada duit. Tahu gak akhirnya Panjul ke dalam, lu ngambil duit sisa yang ATM nih. Iya, sudah ATM udah 50.000 ini. Diambil lah buat. Tadi dulu, guanya ditahan karena nggak bisa masuk Taman Mini, akhirnya gue yang ditahan di pos pintu masuk besar itu Taman Mini, akhirnya gue ditahan. Ya udah, itu sih. Tapi bersyukur ya, maksudnya kalian tuh selalu banyak yang kayak nanya, mungkin ini saatnya waktunya juga kita bisa sharing gue sama Panjul juga. Maksudnya cerita gue sama Panjul mungkin untuk di dunia sinetron hampir sama gitu, karena kan kita memulai di sinetron yang sama. Tapi maksudnya kalian kan nanya bagaimana sih cara masuk jadi artis gitu ya. Ya kita semua proses pakai casting gitu. Dan gue hari ini kayak tadi di awal Panjul bisa bilang gue bisa beli sesuai apa yang gue mau. Mungkin gue jujur kayak pandemik ini mengubah pola pikir gue yang gitu, karena kemarin kayak gue ngerasa bahwa sinetron gue panjang, sinetronnya kita nih digemari orang, jadi kayak gue punya zona aman untuk kayak bisa memenuhi segala yang gue inginkan. Ternyata segala sesuatu itu nggak ada yang abadi, nggak ada yang pasti gitu. Ternyata kita harus punya sesuatu yang harus lo bisa andalkan untuk masa depan lo selanjutnya gitu. Nah saat itu gue kayak ngerasa bahwa sinetronnya panjang, guanya juga masih suka yang kayak mengikuti nafsu. Ya masa pandemi ini sih gue belajar untuk bagaimana biar gue nggak punya percaya dengan hari ini aja gitu. Gue harus memikirkan hari esok gitu. Gue harus tahu hari ini yang lo dapat lo harus tabung, lo harus pilah, lo harus punya perhitungan. Gak boleh. Mungkin dulu gue punya prinsip itu sih, karena gue sama
pas kerja biasa gue punya prinsip itu untuk kayak gue kasih nyokap sekian ini. Ternyata gue nggak menerapkan di saat gue dapat banyak rezeki itu, karena mungkin anak kaget kali ya cuy ya, di standar umur yang iklan itu gue cuma 1,5 tahun. Karir iklan itu 1,5 tahun, habis itu gue langsung ke sinetron. Jadi saat itu udah umur 23-22 gitu. Di situ pun gue udah kayak ngerasa gila ya, umur 22 tahun gue gaji pertama Anak Langit gue walaupun anak jalanan itu bagi gue gede, karena UMR Jakarta atau UMR Depok itu saat itu masih sekian gitu, dan gue dapat di angka segitu kayak kaget gitu, walaupun standarnya kita sebagai pendatang baru di sinetron ya itu masih kecil ya, ya belum yang wah gitu, tapi bagi gue saat itu kayak gede, jadi kayak gue udah mulai ya gitu-gitulah gitu. Tapi puji Tuhan gue bisa, kan gue masuk sinetron di tahap di adik gue masih SMA. Jadi gue udah bisa sekolahin dia di SMA selesai sesuai jurusannya yang dia mau. Kuliah juga. Kuliahnya puji Tuhan selesai sesuai yang dia mau. Baru ya sedikit-sedikit juga membantu keluarga yang di Ambon, di Maluku sana gitu. Dia terkhusus papa mama gue untuk bisa dapur nyokap gue ngebul. Dia lebih jadi berkat buat banyak orang. Ya itu sih yang setidaknya gue bersyukur. Tapi bagi gue ya, pengalaman gue di Anak Jalanan Anak Langit ini berharganya karena gue bersyukur ya, orang bilang kaitannya dunia entertainment kejam dan mengerikan gitu kan. Bapak gue sempat kayak mistrust lagi katanya, kayak takutnya anak ini akan terjun ke arah yang buruk gitu. Ternyata ya nggak sebayang yang kita lihat ya nggak? Masa lu lihat itu nggak Jul? Kita ketemu teman-teman yang gila sih. Jadi kita di sinetron Anak Jalanan Anak Langit tuh bener-bener circle-nya tuh bagus pakai banget gitu. Ya walaupun mungkin kemarin sempat ada teman-teman yang sempat jatuh dalam keadaan yang buruk atau apapun, kita tapi itu dia nggak nunjukin itu di lokasi. Kita benar-benar nggak tahu sama sekali, literally. Dan kita benar-benar, dan mereka pun juga baik banget sama kita, kayak nggak menunjukkan sesuatu yang aneh gitu. Kita tuh ya kerjanya cuma ya kayak gitu-gitu aja ya, maksudnya baik. Dan puji Tuhan circle gue dari awal Anak Langit sama Panjul tuh kan emang dulu karakter kita ya semua berdua ya, dan gue kan dulu nggak punya motor, gue numpang Panjul. Panjul pun juga minjem motor orang. Ya gitu deh. Ya, jadi kalian ngeliat hari ini enak itu ya ada prosesnya. Mau kerja apapun gitu, dan sekali lagi harus pilih teman. Iya, pilih teman itu penting banget ya Jul ya. Walaupun kita punya teman baik, yang jadi sahabat itu kan beda. Lu punya teman sama sahabat itu kan akan berbeda. Dan circle gue ya Panjul, saat itu Gladys masih syuting juga, lalu Hito. Kalau Feli kan emang pacarnya Hito. Saat itu kita belum terlalu bagaimana sama Feli ya, karena masih pacarnya Hito. Tapi akhirnya karena sudah sering ketemu dan akhirnya connect sama prinsip sama juga cara bertemannya. Bagus lah kita jadi sahabat, akhirnya sama Wilona saat itu juga ya kan, jadi kita bersama Nadine ya. Iya, Nadine, Wilona, ada beberapa, cuma ya sampai hari ini circle kita bagus, baik, dan sekali lagi kita juga bisa menjaga diri kita dari teman-teman yang lain juga. Mungkin cara kita nggak ngerokok, jadi kita juga nggak kasus sama rokok, kita juga nggak punya cara gaya hidup yang intinya attitude di entertain penting lah ya. Iya, attitude di entertain itu penting, karena nggak mungkin lu kerja punya attitude buruk apapun kerjanya, ya nggak bisa dong. Lu mau kerja, karena pertama nih walaupun kerja kita atas, kita nih juga masih bawahan coy. Lu masih diatur sama sutradara, lu diatur produser, lu diatur kru. Kita nggak kerja sendiri gitu. Makanya puji Tuhan sih 5 tahun berkarir sebagai di dunia entertainment, ternyata gue bisa di titik hari ini berkah yang luar biasa sih. Oke, sekarang kan lo udah sampai ke titik ini nih ya. Di titik yang mungkin dibilang lo udah dikenal banyak orang, segala macam, dan lo ngelaluin tadi proses kayak dari jadi sales, kuliah gagal, terus jadi asuransi segala macam. Nah, apa sih yang bikin lo ini dari jatuh bangkit lagi tuh apa sih? Semangat apa yang mau lo sampein ke teman-teman biar semangat? Jadi gue tuh di umur 5 tahun itu, gue udah pernah cerita belum sih lu? Kayaknya banyak belum buat cerita. Jadi gue tuh tolak ukur gue adalah penyemangat gue adalah nyokap gue. Jadi dulu di masa-masa krisis moneter, bapak gue perusahaannya pun bapak gue bekerja di perusahaan itu pun juga drop gitu. Akhirnya muter otak, yang akhirnya bokap gue harus mau memakai pesangon yang ada untuk kayak membuka peluang kerjaan lain gitu. Tapi dia mau bisnis teripang dan kepiting gitu loh. Tapi ternyata di sana dia pun jatuh, nggak make it lah, nggak sukses. Nah dulu komunikasi kita nggak ada seenak sekarang, bisa video ke WhatsApp. Dulu pager cuma sesama daerah Jakarta aja atau Jawa gitu. Jadi saat itu gue nggak bisa makan sama mama gue.
Dan saat itu kita cuma makan, caranya tuh gue naik ke pundak nyokap gue untuk ngambil daun belinjo yang warna hijau dan direbus tanpa garam. Dan saat itu nggak ada kompor buat beli minyak pun nggak ada, akhirnya pakai tungku. Itu yang bikin gue kayak apa ya, gue mau ngebala. Gue tuh punya istilah yang kalau gue mau bikin buku atau gue mau menuliskan kisah hidup gue dalam buku, gue mau tulis saya berhasil karena pundak yang keras, yaitu pundaknya nyokap gue. Gitu, itu gue agak terharu sini, gue agak emosional kalau ngomongin ini karena mama gue orang yang luar biasa buat gue. Di situ titik dimana gue hari ini gitu. Karena mungkin gue belum cerita ini ke Hito, kalau lu kayaknya lu belum pernah dengerin kan? Nah. Belum. Itu yang bikin gue semangat gitu. Walaupun gue kadang sometimes gue bisa membuat dia sakit hati dengan perilaku gue, tapi gue punya tolak ukur dan nyokap gue. Makanya gue kalau gue bikin tulis ingatin gue kalau misalnya besok gue mau bikin gue hari ini ada karena pundak yang keras. Itu pundak nyokap gue. Dan itu tiap hari gue makan daun belinjo. Makanya gue kenapa sekarang gue suka banget belinjo. Itu karena gue daun belinjo yang hijau itu direbus tanpa gula gitu. Dan hari ini terjadi karena kekuatan dan kerja keras mama gue. Oke, jadi setiap lo jatuh lo inget itu hal itu bikin gue lo bangkit. Sampai hari ini juga mungkin lo ngeliat gue kayak ngejomblo, kayak gak punya pasangan karena gue masih takut kebagi sayang gue sama nyokap. Bukan gue nggak mau pilih Panjul, lu Hito itu kalian udah tahu lah gue dekat sama siapa. Tapi kadang kan gue nggak ungkapin ke sosmed atau gue menunjukkan siapa cewek itu gitu. Tapi gue selalu kayak, gue ngambil jalan serius, gue nikah tar mama gue bagaimana ya, tadi hidup sendiri gitu. Kayak gue kayak ada sesuatu yang ganjal di hati gue gitu. Karena ya itu sekali lagi gue ngerasa mama gue tuh orang yang harus gue sayangi. Kalau di Muslim selalu bilang bahwa ibu baru ayah baru orang yang lo akan cintai nextnya. Itu gue pedoman Muslim itu pun gue juga pegang gitu. Itu yang ibu gitu. Makanya kenapa gue selalu mama gue gitu. Dan mama gue sampai hari ini pun segede ini ya, umur gue udah tua, dia masih nanya gue di mana tiap hari. Dia udah tahu nih gue di Hito nih sekarang nih, dari proses Hito nikah kan kita udah nginep di Spark Hito kan. Dia masih nanya-nanya gue, Kak udah makan belum gitu. Ya itu bikin gue yang sampai hari ini kayak bersyukur hari ini, titik hari ini gue doa orang tua, mama gue, bapak gue, adik gue itu sampai hari ini ada di sini. Itu yang gue bawa terus ya. Itu yang bawa gue terus sampai maksudnya ya gue sama Panju punya cerita di belakang untuk saling curhat untuk bagaimana pekerjaan. Tapi gue nggak pernah ngomong soal motivasi utama gue itu sih mama gue. Luar biasa sih. Jadi kayak setiap orang tuh punya apa tujuan masing-masing. Dulu kenapa sih ngomong kayak gini? Gue nggak pernah ngomong kayak gini sama serius sama ya, lu. Ya gak cheese, cerita inspiratif. Kali-kali serius lah jadi orang. Kayak gue nggak pernah sih. Gue sama Panjul ya. Kita ngekos bareng. Tapi nggak pernah ngobrol. Lu bayangin orang ngekos bareng, roommate, nggak pernah ngobrol tuh bagaimana ceritanya? Kita terlihat dekat tapi tidak dekat. Orang bilang sahabatan lah, apalah. Karena gue biasanya pendiam kan. Panjul ini introvert katanya dia. Tapi emang agak bener sih. Jadi pulang syuting udah main handphone masing-masing. Tidurnya kita kaki gua di bagian kakinya Panjul. Pokoknya tempat tidur yang gede itu kita ujung sama ujung. Ya gitu deh. Yang terakhir nih Bill. Rangkum deh. Menurut lo nih kunci sukses buat lo ini apa sih? Dan mungkin bisa diterapin sama teman-teman yang nonton. Oke, pasti banyak banget ya. Lu termasuk orang yang pasti akan minta orang-orang yang menggembari kita nanya bagaimana kuncinya. Hari ini bagi gue sih resolusi maupun tahun baru, resolusi atau kesuksesan kayaknya gue harus mulai dari hari ini gitu. Gue mulai itu ada insight itu gue dapat hari ini di tahun ini. Lu harus buat dulu kesuksesan lu di hari ini. Lu udah berhasil sukses menjalani hari ini, berarti lu akan punya resolusi yang untuk tahun depan lagi. Hari depan. Hari depan berarti lu akan punya resolusi bulan depan. Bulan depan lu akan punya resolusi tahun depan. Ketika kalau udah bisa mentapak langkah lu di hari ini dengan sukses dan lu puas dengan hari ini, berarti lu udah sukses untuk memberikan sesuatu. Salah satunya gue bisa menjadi teman baik buat lu, berarti gue juga sukses bisa menjadi teman baik buat lu. Bisa sukses hari ini kita ngelihat kemarin Hito dan Feli bisa nikah, gue juga sukses bisa menjadi sahabat hingga mereka bisa sampai nikah. Itu sih. Tapi kalau untuk kunci sukses untuk bekerja adalah pertama sih rendah hati dulu sih. Karena kesombongan itu kalau lu punya kesombongan gak akan panjang sih. Karena gue belajar dari artis senior itu selalu mereka punya rasa humble-nya luar biasa. Jadi gue rendah hati, gue harus mengucap syukur sama Tuhan dan menjaga bagaimana diri gue tetap dalam keadaan hari ini. Mau bagaimana besarnya nama lu udah dikenal, tapi tetap lu jaga nama lu hari ini. Karena yang memaintain saat itu susah. Ya nggak sih? Lu susah kan maintain lu untuk jadi orang yang tetap humble itu susah gitu. Karena
semakin lu gede, pride lu makin gede gitu. Itu yang gue pun pernah ada di sisi seperti itu. Bisa orang bilang kita lu sombong ya gitu. Itu bisa jadi teguran buat kita. Makanya maintenance hati untuk humble itu terus dijaga, karena orang akan suka sama kita, orang akan mau kerja bareng kita karena hati kita atau sikap kita yang bagus. Jadi rendah hati. Rendah hati. Kunci utama. Iya, suksesan. Thank you banget Bill udah membagi kisah hidup yang luar biasa. Kan gue bilang Billy ini tadi mungkin banyak hal yang belum lo ceritain juga, cuman tadi lo main bisa lah untuk kita ambil inspirasinya. Ya walaupun gak segede ya, kita belum sukses lah, kita belum sukses. Ya, makanya di vlog gue yang Cis ini gue nggak perlu orang besar untuk cerita, orang yang udah sukses banget untuk cerita, karena setiap orang tuh punya cerita hidup yang bisa kita ambil gitu. Bahkan dari seorang pemulung, seorang guru, seorang apapun, mungkin nextnya bakal keren seperti itu. Kita bisa ngambil cerita-cerita yang inspiratif dari diri dia gitu. Kita nggak bisa. Halo, PH besar. Ini bagus banget. Karena kita nggak bisa cuma belajar dari orang sukses doang. Kita harus belajar dari semua orang. Iya. Karena masing-masing punya cara hidup berbeda-beda. Mungkin itu bisa diterapin ke hidup kita. Gitu. Kita selalu datang kayak kita kan dulu punya acara kegiatan sosial ya. Kita sering lihat kayak orang hari ini nggak kurang beruntung, tapi ketika kita melihat cara hidupnya itu bisa menegur kita. Iya. Itu salah satunya inspirasi loh. Iya. Oh, ya, ya kita bisa Allah. belajar dari siapapun tanpa melihat status sosial dan apa yang telah dia dapat. Mungkin kan sukses orang beda-beda, yang tadi gue bilang. Ada yang bilang sukses tuh udah berhasil dapat rumah segala macam. Ada orang cuman sukses karena dia bisa bikin bahagia anaknya. Iya. Bisa. Seneng keluarganya, itu udah sukses gitu. Benar-benar. Makanya kita ya semoga acara ini Bagus ya guys, ya pokoknya ngikutin terus vlognya Panjul untuk segmen ini. Kalau apa kemarin segmen lo sebelumnya yang sama cewek-cewek itu Pembucar itu kan sudah bisa berhasil menghibur ya. Jadi Panjul nggak gila-gila doang gitu maksud gue. Sengaja gue ada benernya. Gue ada value untuk orang lain juga gitu. Berarti tahun 2021 ini segmen ini mulai. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Karena kalau banyak yang nonton, banyak subscribe, gue lebih semangat bikin konten sih. Semakin semangat bikin konten. Thank you banget lagi. Pokoknya gue thank you ya udah dikasih kesempatan buat Panjul bisa ceritain. Karena jarang momen bisa gua, ya kan kita tahu ya artis yang gede-gede itu kan interviewnya orang lain gitu kan, yang udah gede-gede. Bukan kita. Ini mungkin ranah buat kita nih para peran-peran kecil, para pemain-pemain biasa. Kalau butuh kalian butuh banget untuk masuk vlognya Panjul, bisa kontak Panjul, bisa langsung tuh ya tanya tuh ke Panjul bagaimana tuh. Gue pengen buat cerita ya gitu. Mungkin besok kita, Feli, habis pulang bulan madu, nggak boleh diganggu. Bulan madu Nggak boleh. Jadi siapa tuh nextnya? Kita lihat nanti. Lanjut aja nanti di vlognya Panjul. Sampai jumpa di Fantasi Panjul selanjutnya. Bye.